Oke, jumpa lagi bersama saya Iksan dari DNRBAK. Di video kali ini aku mau ngasih solusi untuk sepeda yang menggunakan Shimano DI itu apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti halnya yang ada di sepeda Swissless S-Work ini. Jadi ceritanya ini di area shifter, berhubung ini shifternya menggunakan sistem wireless. Ini untuk indikator baterainya kita bisa cek dengan cara menggunakan dua jari, kita tekan tombol X dan tombol Y-nya berbarengan di bagian drifter. Contoh seperti ini. Nah, ini LED-nya hijau yang menandakan bahwa indikator baterainya masih full. Nah, jadi ceritanya ini yang sebelah kiri baterainya itu tidak bisa dideteksi, teman-teman. Gitu. Nah, akhirnya ini kita tunjukkan ya, baterai udah diganti nih ceritanya, dua-duanya. Bahkan di switch juga tetap baterainya nggak terdeteksi. Kita cek dengan bareng, FD gerak tapi indikator baterainya nggak bisa jalan ya, bisa jalan. Sedangkan kalau kita cek dengan menggunakan SMPC02, nanti di sini itu semua fungsi tombolnya normal. Nah, mau sedikit aku jelaskan, ini salah satu contoh garapan drifter Shimano DI itu 12 speed yang menggunakan sistem wireless. Ini komponennya lumayan rumit, chipnya kecil-kecil. Di sini ada dua komponen PCB. PCB ini terhubung, ada koneksi soket yang ada fleksibelnya. Ini riskan banget untuk putus. Nah, biasanya sih kalau untuk masalah yang terjadi di indikator baterainya ini, soket penghubung dari arus daya baterai ke ruang PCB yang ada di sini nih. Nah, ini kan soket nih. Soketnya itu terlepas. Jadi, karena soketnya itu lepas, maka jalur baterainya itu arusnya tidak bisa terdeteksi secara optimal. Maka dari itu, harus dilakukan perbaikan. Namun, Shimano tidak menyarankan untuk membongkar seperti ini. Apabila komponen Anda itu usianya belum 2 tahun, alangkah baiknya ajukan warranty. Karena dari prinsipal Shimano juga menyarankan untuk digaransi secara 2 tahun. Nah, untuk perbaikan ini memang agak rumit dan sangat tricky banget. Beberapa kabelnya memang sensitif, seperti halnya yang ada di sini. Ini saya telah selesai memperbaiki tombol switch X dan switch Y yang mana kemarin itu dia sama sekali tidak bisa terkoneksi. Ternyata masalahnya connect disconnect di area kabel sini nih. Untuk ngebongkar area sini tuh effort banget karena di sini ada beberapa resin yang harus dibuka, kemudian di jalur kabel ini harus diganti dengan kabel yang baru ini bisa terhubung dengan baik. Ini sekarang sudah normal. Jadi untuk kasus yang sepeda ini, aku mau berbagi tips apabila koneksi baterainya tidak bisa terkoneksi. Salah satu caranya, yang pertama kita bisa menggunakan synchronous mode dengan cara synchronous mode-nya ini di mode 3. Nanti FD-nya bisa terkoneksi dengan baik karena menghindari si FD itu nggak bisa jalan. Nah, tandanya ditekan 2 kali sampai dia muncul blink ketiga kali. Kalau enggak, tekan lagi 2 kali sampai blink 3 kali seperti ini. Kalau udah, ini udah dalam mode synchronous. Jadi nanti FD-nya bisa otomatis naik turun sendiri. Atau yang kedua, kalau misalkan mengkhawatirkan ini shifter nggak bisa gerak lagi, ini kan si shifter ada 3 tombol, tombol X, tombol Y, dan switch A. Nah, switch A ini bisa dialih fungsikan selain untuk kegunaannya untuk display channel, kita bisa ganti dengan switch neck front shift. Nah, switch neck ini bisa berfungsi untuk naik turunin FD seperti ini nih. Tinggal pencet di satu bagian ini. Jadi shifter bagian kanan itu bisa buat RD maupun FD di satu ruangan. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya sih kalau misalkan udah rusak segera diservis. Tapi kalau belum 2 tahun lebih baik di warranty. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan komen-komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.